dari definisi sama istilah-istilah dasar dalam ilmu fikih. Ya, kita kedua nanti kita bahas adalah tiga pelajaran program. Kita bahas juga ya tentang mu'alifnya juga, tentang pengarangnya kitab ini. Ya. Dimulai dari definisi tadi ya. Bismillah. Akidah itu apa ya? Ya, definisinya. Kalau yang tadi pertama kita bahas ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat, sifatnya amaliyah. Ya. Nah, akidah ini pembahasannya lain. Ya. Pembahasannya adalah membahas tentang keyakinan. Ya. Keyakinan dasar, keyakinan kita. Jadi definisinya apa? Ilmu. Akidah itu ilmu yang membahas di dalamnya apa-apa yang wajib bukan wajib kita ya. Apa-apa yang wajib, apa-apa yang mustahil, apa-apa yang boleh atau mungkin. Boleh itu maksudnya mungkin. Jaiz itu artinya boleh. Apa-apa yang wajib, apa-apa yang mustahil, apa-apa yang jaiz pada haknya Allah Subhanahu wa taala dan hak Rasulnya. Dan tentang ini yang pertama, ya, hak Allah dan juga hak Rasul. Dan tentang hal-hal yang mungkin adanya. Mungkin adanya itu tidak, gitu. Ya, bisa ada, bisa nggak ada, gitu. Ya. Yang sifatnya mungkin ada, ya. Dalam apa? Dari segi apa? Dari segi menggunakannya untuk bukti bahwa apa? Atas adanya yang menciptakan. Gitu. Jadi pertama yang bahas tentang apa yang wajib tentang Allah, apa yang wajib, yang mustahil, apa yang wajib, yang mustahil dan jaiz pun di pada haknya Allah Subhanahu wa taala dan hak Rasulnya. Dan membahas tentang segala sesuatu ya dari segi penggunaannya sebagai bukti atau sebagai dalil atas adanya pencipta dan adanya yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa anis samiyat min i'tiqadiha, dan tentang apa segala sesuatu samiyat itu segala sesuatu yang kita diperintahkan untuk beriman gitu aja. Ya. Tentang segala sesuatu kabar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari apa? Dari segi keyakinannya. Wajib kita untuk meyakini. Jadi objeknya ada berapa? Ada 3. Ya. Bisa ditanya. Ini tadi fikih, sedangkan tauhid ya. Akidah. Objeknya itu ada 3. Karena objek akidah. Objek ilmu iya, ada 3. Yang pertama apa? Zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua sifat. Ya zat, nanti kita bicara tentang sifat. Zat Rasulnya. Zat Rasulnya. Dan yang ketiga tentang samiyah. Ya. Jadi samiyah di sini definisinya apa? Samiyah itu adalah segala sesuatu yang bersifat goib, yang nggak ada ruang buat akal untuk membuktikannya. Gitu. Jadi buktinya itu bukan dari sisi akal, gitu. Bukan dibuktikan dengan akal, gitu. Tapi dari apa? Bahkan ini sesuatu yang goib itu bisa bersifat di luar akal, gitu.
Di luar akal itu bukan di luar akal mustahil, enggak mustahil adanya, gitu, bukan. Tapi di luar akal, nggak masuk akal. Di sini maksudnya nggak masuk akal tuh sesuatu yang keluar dari kebiasaan, gitu. Itu sifatnya gaib, ya. Yang akal itu nggak bisa menentukan ini ada atau nggak ada. Contoh, kayak misalnya alien deh, gitu. Kita kan nggak bisa buktiin alien itu ada apa nggak ada, gitu. Kita nggak bisa mengatakan ada, pasti ada, gitu. Tapi ngomong nggak ada juga kita nggak tahu karena kita nggak pernah lihat, kan gitu. Di dalam laut ada ikan jenis apa gini, gitu. Ada orang ngasih tahu, bisa ada, bisa nggak ada, kita nggak tahu, nggak pernah lihat, kan gitu. Nah, samiyat itu sifatnya begitu, sesuatu yang nggak jelas ada atau nggak ada kita nggak tahu, gitu, secara akal, gitu. Tapi kita percaya karena apa? Karena diperintahkan untuk mempercayainya karena dikabarkan oleh Al-Quran, karena dikabarkan oleh kabar yang sifatnya qat'i, maksudnya pasti benar, gitu. Jadi untuk membuktikan kebenaran itu semua kita harus buktikan dulu kebenaran Allah dan juga para nabi. Karena nabi yang menyampaikan wahyu, nabi yang menyampaikan risalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau udah benar, kita udah yakin bahwa Tuhan itu ada dan kita udah yakin bahwa Nabi Muhammad SAW itu benar, konsekuensinya semua yang dikabarkan pasti benar. Udah, logikanya begitu, gitu loh. Contoh, kita kan ada orang, ya, orangnya masya Allah baik, gitu misalnya, ya. Terus kita ini lagi sakit dada, tiba-tiba orang ini bilang, ente ini sakit kanker kayaknya. Kira-kira percaya? Nah, nggak percaya. Oh, dia bukan dokter, bukan ahli pakarnya, bukan, kan gitu. Ya logikanya kalau kita udah percaya orangnya baru benar nih, di dokter udah dicek dulu, ya dia ngerti ilmunya, kita nggak ngerti ilmunya, mau ngapain, megang komputer, megang mesin apa, nggak jelas, kan gitu. Terus tahu-tahu dia bilang, ente kena kanker, ente harus apa gitu. Nah kalau kita kayak gitu baru percaya, ya kan? Karena apa? Hah? Ya karena kita dari awal kita udah tahu pakaiannya di dokter, dia punya syahadat, punya apa namanya, punya sertifikat apa sih disebutnya, ijazah kedokteran gitu, ya. Dan dia terdaftar resmi di rumah sakit resmi, kan gitu. Udah kalau kayak begitu, ya kita percaya di dokter, kita percaya di ahlinya, gitu. Makanya ketika dia bilang ada kanker, gitu, kita percaya. Gitu. Beda sama orang yang tadi yang ngomong, gitu. Nah gini, kalau misalkan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala itu betul dan nabinya juga betul, maksudnya udah pasti dia itu nabi yang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya kalau kita percaya ya apapun yang dikabarkannya daripada hal-hal yang sifatnya itu akal tadi, ya nggak masuk akal tadi, itu menjadi benar. Semua yang gaib menjadi benar, gitu. Itu dari sisi objek dari ilmu akidah. Terus, nah jadi pelajari nanti apa ya di dalam akidah, ya. Kalau kita buka nih di kitab Aqidatul Awam itu nanti, ya secara umum akidah itu dibagi tiga. Jadi objeknya itu menjadi bab-babnya. Di bab pertama namanya al-ilahiyat, tentang ketuhanan, ya. Karena kita membahas tentang sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentang rasul-rasulnya, jadi itu an-nubuwat, ya, bab nubuwat. Yang ketiga, nubuwat itu maksudnya kenabian, ya, al-ilahiyat. Habis itu bab an-nubuwat, baru yang terakhir samiyat, ya, samiyat yang tadi. Jadi ini bab-bab secara umum, gitu, di dalam ilmu akidah. Kita bahas juga tentang Qurannya. Jadi kitab yang kita baca ini Aqidatul Awam itu karangan As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki. As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Ramadan bin Mansur Al-Makki, ya. Beliau itu Al-Makki, Al-Marzuki, Al-Maliki, mazhabnya
Maliki, mazhab fikihnya Maliki. Ya. Al-Husaini Al-Hasani, maksudnya Anda nggak tahu dari abahnya atau dari umiknya Sayyidina Husain, satunya dari Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Gitu. Jadi beliau itu belajar ilmu syariat, ya, Imam Ahmad Al-Marzuki itu belajar ilmu syariat dan menjadi pengajar di Haram Mekah, ya, pengajar di Haram Mekah. Bahkan beliau itu menjadi watawala Ifta As-Sada Al-Malikiyah. Beliau mufti di dalam madhab Imam Malik, madhab Maliki. Beliau jadi mufti gitu di Mekah Al-Mukarramah. Jadi beliau memang betul-betul orang alim gitu. Beliau mengarang kitab Aqidatul Awam ini, masya Allah, kitab yang betul-betul manfaat, ya, dipelajarin di pondok-pondok, ya, dipelajarin di majelis, di masjid-masjid, ya. Bahkan di sini disebutkan ada beberapa ulama-ulama besar yang mensyarah kitab beliau. Salah satunya siapa? Yang pertama syarahnya itu yang menjelaskan kitab beliau itu beliau sendiri. Ada nama kitabnya itu Tahsilu Nailil Maram di Bayan Manzumat Aqidatul Awam. Ini karangan beliau sendiri. Jadi beliau ngarang penjelasan dari kitab Aqidatul Awam. Jadi beliau sendiri yang ngarang Aqidatul Awam, beliau sendiri yang ngarang kitab penjelasannya, kitab syarahnya. Terus ada lagi Nurul Dhalam, ini terkenal di Indonesia. Nurul Dhalam ala Manzumat Aqidatul Awam. Ini karangannya Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini juga ngarang syarahnya kitab Aqidatul Awam. Terus juga ada yang terkenal juga di Mekah, Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Ya, itu juga sama, ada kitab namanya Jalalaul Afham Syarah Manzumah Aqidatul Awam. Tapi ini bukan beliau yang nulis, bukan Sayyid Muhammadnya. Sayyid Muhammad pernah di kajiannya beliau ngajar, ya. Nah, muridnya yang nulis namanya Ustaz siapa? Ustaz Muhammad Ihya Ulumuddin. Ustaz Muhammad Ihya Ulumuddin. Nah, beliau yang nulis hasil daripada belajarnya beliau sama Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Jadi ucapan Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki ditulis, jadi kitab Jalalaul Afham. Ya, ini kitabnya. Tapi kemarin alhamdulillah udah hatam di tempatnya Ustaz Syukur yang ngajar malam Jumat. Waktu itu alhamdulillah ini udah hatam, udah selesai. Nah, ini ada pakai lagi, ya sekedar buat apa? Istifadah dari catatan aja ya. Gitu. Tapi sekarang ini ada pakai karangannya Syekh Hisham Al-Kamil. Syekh Hisham Al-Kamil kan dia masih hidup. Namanya kitabnya Fathul Allah gitu. Nah, ini ada ceritanya. Jadi cerita di kitab ini, kita apa namanya? Jalalaul Afham. Jadi kenapa sih Sayyid Ahmad Al-Marzuki ini ngarang kitab Aqidatul Awam? Itu ada ceritanya. Ceritanya lumayan. Jadi beliau ini mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW, ya, ketemu Nabi SAW dan juga sahabatnya ngelilingi beliau. Nabi dan para sahabat mengelilingi beliau. Habis itu Nabi SAW katakan di situ Iqra Manzumat Tauhid. Bacalah Manzumah itu maksudnya sihir. Manzumah Tauhid. Bacalah Manzumah Tauhid yang barang siapa yang menghafalnya dakhala jannah, masuk surga. Ya, yang hafal masuk surga. Wa nalal maqsud min kulli khair, dan dia mendapatkan apa yang dia inginkan daripada kebaikan. Nah, wa faqal kitab was sunnah, yang sesuai dengan kitab dan sunnah. Nah, akhirnya Sayyidina Ahmad Al-Marzuki dengar Nabi ngomong gitu dalam mimpinya, katanya, "Manzumah apa tuh ya Rasulullah?" Maka para sahabatnya bilang ke Sayyid Ahmad, dengerin Rasulullah mau ngomong apa dulu, dengerin apa yang dikatakan sama Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW mulai bicara,
Abda'u bismillahirrahmanirrahim sampai wasuhul khalili wal kalimi fi mahtiha kalamul takamil amin gitu. Jadi manzumah itu sebagian besarnya ya sampai pembahasan suhuf itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpinya. Gitu. Nah, akhirnya bangun. Ya, ketika bangun dari tidurnya ternyata dia hafal manzumah itu. Apa manzumah itu? Ya, akhirnya apa namanya? Mimpi lagi di hari setelahnya mimpi lagi ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga apa namanya sahabatnya. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang apa? Iqra ma jama'tahu, faqra'u awalillah. Bacalah apa yang kamu hafal. Gitu. Akhirnya dibaca dari awal sampai akhir dan dia berdiri di hadapan Nabi dan juga para sahabatnya di dalam mimpi, ya, di dalam mimpi. Nah, setiap baca satu bait, nah para sahabat itu baca ngomong amin, amin, diaminkan sama mereka. Ya. Nah, akhirnya ketika khatam dari bacaannya itu, ya, Nabi itu mendoakan beliau, wafaqakallahu ta'ala ma yurdi. Semoga Allah memberikan taufik kepadamu dengan apa yang diridhoinya. Itu wa qabila minka dzalik, dan diterima ilmu tersebut, ya. Wa baraka alik, dan Allah berkati kamu wa alal mukminin, dan kepada orang mukmin, ya. Wa nafa'a bihal ibad, dan Allah memanfaatkan dengan kitab ini orang-orang gitu, banyak orang gitu. Amin. Akhirnya dari situ beliau apa namanya makanya setelah itu baru beliau tulis kitabnya itu sampai akhir. Nah, oke, gini. Beliau menulis kitab setelah mendengar Nabi Muhammad SAW di dalam mimpinya bacakan bait dari awal sampai tadi, ya, sampai bait yang disebutkan tadi. Nah, ini adalah apa? Bukti bahwa tidak kita benar, betul nggak? Betul? Enggak. Akidah kita bukan didasarkan atas mimpi. Akidah kita didasarkan atas apa? Berdasarkan argumentasi, berdasarkan dalil-dalil begitu. Jadi dilihatnya jangan dari mimpinya. Mimpi itu apa? Mimpi itu cuma sekedar isyarat buat tasydid. Isyarat itu apa? Ya, sekedar isyarat atau tasydid itu motivasi. Gitu loh. Bukan bukti kalau akidah kita benar karena mimpinya beliau. Jangan salah sangka, gitu loh. Ini sekedar motivasi aja, gitu. Ya, akidah kita bisa dilihat nanti kita dengerin argumentasinya apa, begitu. Jadi atas dasar ilmu, bukan atas dasar isyarat. Gitu. Lanjut, ya. Jadi ini alifnya. Kita lanjut langsung ke mulai dari bab pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim dan ini ihsani. Kita baca pembukaannya dulu, 4 bait. Aku memulai dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ini ihsani yang berterusan kebaikannya. Ya, di sini disebutkan apa ya? Nah, jadi maksudnya beliau itu memulai dengan nama Allah. Abda'u, aku memulai dengan Bismillah di nama Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih, Wabir Rahimi, dan juga Maha Penyayang. Nah, ini karena apa? Karena mengikuti pertama, karena mengikuti Al-Quran, ya. Al-Quran dimulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Dan yang kedua itu secara dimulai dengan nama Allah itu dimulai baik itu tartibnya di Al-Quran di mushafnya atau yang pertama turun. Ya. Yang pertama turun itu surat apa? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
dengan nama Tuhan. Jadi memulai segala sesuatu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Atau dari tertib Al-Qur'annya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin surah Al-Fatihah. Dengan bismillah. Gitu. Itu yang pertama mengikuti Al-Qur'an, ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu amrin bi balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa akhta. Segala sesuatu yang memiliki kepentingan. Contohnya nyara kita. Ya. Sesuatu yang memiliki kepentingan di dalamnya, usaha besar atau apa. La yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, tapi enggak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Bahwa kokoh maka dia itu terputus. Dalam riwayat bahwa besar atau ajilan gitu ya. Maksudnya apa? Barokahnya sedikit. Berkahnya terputus, barokahnya sedikit. Tidak ada barokahnya. Maka penting kita untuk memulai segala sesuatu yang penting itu dengan Bismillahirrahmanirrahim gitu. Nah, bismillah ini sebutnya tidak hakiki. Tidak hakiki itu permulaan yang hakikat, yang hakiki. Yang kali pertama itu Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan Alhamdulillahirabbil alamin itu tidak idhofi. Tidak idhofi itu ya tambahan, gitu. Permulaan tambahan, gitu. Jadi kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu setelahnya Alhamdulillahirabbil alamin. Daimul ihsani itu maksudnya banyak pemberian apa? Yang memiliki pemberian yang selalu banyak pemberiannya dan terus menerus, gitu. Terus menerus, gitu. Tanpa terputus, gitu. Ya. Contohnya gitu. Ya Allah ngasih nikmat ke kita terus menerus, ya. Dan itu sesuai dengan hajatnya kita, keperluannya kita sebagai manusia. Kalau sudah habis rezekinya, mesti mati. Kalau belum habis, ya kita masih hidup, kan gitu. Ya. Nah, kita contohnya apa? Nikmatul hidah. Ada namanya nikmat lidah. Lidah itu apa ya? Hal-hal pokok biologis yang diperlukan sama manusia. Ada 3. Makan, minum, sama nafas. Itu lidahnya manusia. Makan, minum, nafas. Gitu. Ya. Semakin diperlukan, semakin mudah untuk dapat. Ya. Oksigen di mana-mana. Karena kita perlu nafas. Gitu. Paling mudah untuk didapat. Habis itu di atasnya apa? Air. Ya. Juga sangat mudah untuk didapat, murah air ya kita dapat. Habis itu di atasnya baru makanan. Ya dari situ aja udah Allah selalu berikan kita nikmat itu semua kita kadang nggak sadar. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala katakan apa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah apa namanya yang melata, bahasanya itu wa ma min dabbah, maksudnya seluruh apa namanya makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang hidup ya. Mendapat fil ardi di atas muka bumi ini illa 'ala Allahi rizquha, kecuali rezekinya itu ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Ayat-ayat tentang nikmat itu banyak di dalam Al-Qur'an. Janji rezeki itu banyak di dalam Al-Qur'an ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kamu enggak bakal bisa menghitungnya gitu. Sangat banyak. Ya, sedangkan apa namanya ayat yang menakutkan kepada nakut-nakutin kita biar takut miskin itu cuma ayat-ayat dan apa ayat yang disebut apa namanya dari iblis gitu. Apa ayatnya lupa. Syaitan yaikum gitu loh. Lupa. Allah yang berjalan syaitan yaikum al-faqr wal fahsya. Ya nanti dicari ayat soal dari ngarang-ngarang ayat. Ya, jadi janji untuk apa namanya? Janji untuk kemiskinan itu dari setan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kita nggak boleh takut. Allah Subhanahu Wa Taala yang pegang rezeki kita, semuanya udah dijamin. Tinggal kita aja yang memilih. Mau ngambil rezeki itu dengan cara yang halal atau yang haram. Rezekinya udah pasti datang, gitu loh. Bakal yang masuk ke dalam kerongkongan itu rezeki. Kalau masih belum masuk ke kerongkongan itu masih belum hitungan rezeki. Kadang-kadang ada kita punya ya uangnya dicolong sama orang lain, itu rezekinya dia, betul. Rezekinya dia gitu. Ya tapi rezekinya dia rezeki haram gitu loh. Bukan rezeki kita karena kita nggak sempat pakai, nggak sempat nikmatin kan gitu. Ya.
Jadi tinggal kita yang ini mau ngambil rezeki kita yang sudah dijamin itu dengan cara halal atau dengan cara yang haram. Alhamdulillahil qadimil awwali. Nah, maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha terdahulu, ya. Al-awwal yang pertama, al-akhir yang terakhir, al-baqi yang kekal bila tahawuli tanpa perubahan, ya. Jadi ini juga ada dalam hadis, ya, dalam hadis Rasulullah SAW katakan kullu kalamin, setiap perkataan la yubda'u fihi bilhamdillah tidak dimulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ajidan itu dia juga putus dari berkatnya. Dulu saya bismillah alhamdulillah selawat sebelum sesuatu yang penting, bismillah alhamdulillah dan selawat. Nah, alhamdulillahi, segala puji bagi Allah atau untuk Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk itu kalau bahasa bagusnya itu kalau menggunakan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Karena mau ada yang puji, gak ada yang puji, ya Allah tetap terpuji. Jadi alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadim, yang dia itu tidak ada permulaan, maksudnya terdahulu tidak ada permulaannya gitu. Jadi nggak ada awal daripada keberadaannya gitu. Allah itu ada, tapi ada sejatinya itu ada, nggak ada permulaan, nggak ada permulaan. Nanti kita bahas. Al-awwal qabla kulli syai', yang pertama sebelum segala sesuatu. Fala bidayata lillahi ta'ala, maka tidak ada permulaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal akhir, dan tidak ada pengakhiran, la nihayata li wujudihi, tidak ada akhir daripada keberadaannya. Ya, jadi kalau Allah hancurkan semua makhluknya, Allah tetap ada. Al-baqi, dia itu yang bila tahawuli tidak ada perubahan, maka Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin dia berubah, tapi Allah lah yang merubah segala sesuatu, gitu loh. Jadi segala sesuatu itu berubah karena izin Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah tidak akan berubah. Karena apa? Karena yang berubah itu adalah sifat makhluk. Gitu. Sesuatu yang berubah itu adalah sifat makhluk, bukan sifat pencipta. Nanti kita bahas. Ya. Ada satu kaidah di sini, ya. Jadi segala sesuatu itu ada empat. Ada empat. Ada sesuatu yang tidak ada permulaan, tidak ada akhirnya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang tidak ada permulaannya. Nah, ada sesuatu yang ada permulaannya dan juga ada akhirnya. Itu siapa? Makhluknya Allah Subhanahu wa taala kita. Ya, ada permulaan, ada akhirnya. Ya. Kita dilahirkan, nanti kita mati. Ada yang ketiga, sesuatu yang tidak ada awalnya tapi ada akhirnya. Itu apa? Ketiadaan. Segala sesuatu awalnya itu tiada, itu nggak ada permulaannya. Jadi apa bahasanya? Dulu itu makhluk itu tidak ada, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala adakan mereka. Gitu. Ketika Allah ciptakan mereka, maka ketiadaan baru ada akhirnya. Gitu. Jadi akhir daripada ketiadaan itu apa? Ya keberadaan kita, gitu. Ya. Baru yang keempat apa? Syai'un lahu awal wa laysa lahu akhir. Sesuatu yang ada awalnya tapi tidak ada akhirnya. Itu apa? Akhirat. Ya, akhirat. Darul akhirat. Gitu. Logikanya bagaimana? Begini. Kok bisa ada sesuatu gitu? Nih, segala sesuatu itu kan pasti perlu sama permulaan, ya. Keberadaan itu semua sesuatu yang baru ada, sifatnya baru ada, pasti ada permulaannya. Ini segala sesuatu ini sifatnya baru ada WA gitu ya. Ya, kalau dia baru ada, pasti ada permulaannya. Ada permulaan. Permulaan ini ya harus ada sebabnya, betul nggak? Sebabnya dari mana? Pasti dari makhluk yang lain gitu. Pokoknya gini, permulaannya apa? Pasti sesuatu yang kalau nggak dia baru ada, ya. Apakah dia ada permulaannya atau nggak ada permulaannya gitu? Kemungkinannya dua.
baru ada atau enggak baru ada gitu, atau sejatinya ada gitu. Kalau dia ada permulaannya, ya maka harus ada penyebabnya lagi, gitu terus, ya gitu terus sampai pada ujungnya pasti kepada sesuatu yang ada. Maksudnya apa ya? Nggak ada permulaannya lagi gitu. Sekarang kalau misalkan sesuatu itu baru ada, sebelumnya nggak ada, ya pasti harus ada yang mengadakan. Nah, nanti kita tanya lagi, yang mengadakan ini, yang baru mengadakan ini, ya itu ada permulaannya apa enggak gitu. Kalau dia ada permulaannya, berarti ada yang ngadain lagi, gitu terus sampai yang paling pertama itu nggak ada permulaannya, gitu. Logikanya begini. Kalau sesuatu itu sifatnya infinity itu maksudnya nggak ada apa namanya, nggak ada batasnya, nggak ada permulaannya sama sekali, infinity, gitu. Ya maka logikanya akhirnya juga infinity, gitu. Logika matematika, gitu loh. Kalau awalnya infinity, akhirnya infinity. Kalau ada akhirnya, berarti awalnya nggak mungkin infinity, karena ada akhirnya, gitu. Bisa dihitung, gitu. Ini loh logika matematikanya begitu. Ya, kalau awalnya udah infinity, ya infinity itu lambangnya gini, kalau di matematika gitu. Ya, maka akhirnya juga infinity. Berarti kalau Allah tidak ada permulaan, maka dia tidak ada akhirnya. Oke, Allah yang menciptakan nggak ada akhirnya. Akhirat kok bisa nggak ada akhirnya? Karena Allah yang menciptakan akhirat. Keberadaannya akhirat ini, ya, ini ada permulaannya akhirat, tapi nggak ada pengakhirannya, ya. Akhirnya akhirat ini ya tergantung akhirnya Allah, terserah Allah mau apa namanya, mau bikin dia ada terus atau bikin dia nggak ada, terserah Allah gitu. Jadi dia diadakan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Selama Allah akhirnya infinity, akhirat bisa juga infinity. Karena apa? Adanya bergantung dengan adanya Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Insya Allah ini jelas tuh. Nih logika paling gampangnya tuh gitu. Logika sederhananya. Ya, jadi kok bisa makhluk itu kekal di akhirat? Kan yang bukan Allah, gitu. Kekalnya kita itu dikekalkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah nggak ada akhirnya. Kalau Allah nggak ada akhirnya, ya Allah mampu untuk membuat apa sesuatu itu jadi nggak ada akhirnya juga sama. Gitu. Jadi nggak bisa disamain kekalnya kita sama kayak kekalnya makhluk. Karena apa? Karena kekalnya kita itu dikekalkan. Sifatnya nisbi. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sejatinya kekal, sejatinya ada, nggak ada permulaan, nggak ada akhirnya. Ya. Tumma sholatu wassalamu sarmada. Kemudian sholawat dan salam sarmada berterusan ala nabi khairi man qad wahada, ke atas nabi yang sebaik-baiknya yang mentauhidkan Allah. Ini sebetulnya itu barokah istilah. Jadi kalau di mukadimah, ya, pembukaan itu biasanya ada apa namanya, ketika dia nyebutin kayak tadi alhamdulillah, ada sifat-sifat Allah sebagai, terus nanti sholawat, ya, sebaik-baiknya yang mentauhidkan. Itu kayak apa namanya, clue gitu loh. Clue kalau kita nih bakal belajar ilmu akidah. Jadi permulaannya itu dikasih apa namanya, Rasulullah yang mentauhidkan, sebaik-baiknya mentauhidkan, Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kekal, yang ada permulaan tidak ada pengakhiran. Itu kan pembahasan akidah semua, ya. Itu disebutin di mukadimahnya itu sebagai apa, clue kita nih mau belajar apa nih, masuknya di mana, ke ilmu apa nih. Pemanasan berarti gitu. Ya, tumas sholat, sholat itu doa bil khair, ya. Dia itu ada dibagi tiga. Kalau ada namanya sholawat, ya. Sholawat itu kalau nggak dari Allah, dari malaikat atau dari makhluk, dari jin atau manusia. Maksudnya, dari jin atau manusia. Dari Allah itu rahmat, ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Kalau dari Allah itu apa?
rahmat, artinya rahmat, maksudnya Allah memberikan rahmat. Kalau dari malaikat itu istighfar. Sedangkan dari makhluk, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, shallu alaihi wa sallimu taslima, berselawatlah kepadanya dan sampai salam sejahtera. Gitu. Ya udah. Apa namanya? Kalau dari malaikat itu istighfar, kalau dari kita, dari manusia, orang-orang yang beriman itu apa? Doa. Kita nggak bisa ngasih sholawat ke Nabi. Ya kita biasanya ngasih doa rahmat gitu. Jadi doa minta Allah yang memberikan sholawat gitu. Jadi kalau dari maksudnya fulan yusolli ala Nabi, fulan maksudnya meminta apa namanya rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi. Gitu. Artinya gitu dari makhluk. Gitu. Jadi sholawat dibagi tiga, dari Allah itu artinya rahmat, dari malaikat itu istighfar, dari makhluk, malaikat juga makhluk, dari jin dan juga manusia. Ya, itu apa? Doa. Wassalam dan juga salam. Salam itu artinya tahiyat, ya seperti sapaan hormat gitu, atau keselamatan, ya, kedamaian, juga assalam. Ya, salawat tanpa salam itu makruh. Itu salawat salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jangan gitu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Tambahin wa sallim. Di sholat kan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa shalli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Wa barik. Wabarik ala sayyidina Muhammad. Ini mungkin karena warid ya, karena warid dan hadis juga. Tapi apa namanya? Ini sebutkan sholawat tanpa salam itu hukumnya makruh. Sarmada yang berterusan ke atas Nabi. Ala Nabi, ke atas Nabi. Nabi itu apa? Apa artinya Nabi? Laki-laki. Hah? Apa artinya Nabi? Di sini ada kita. Insanut dzakarun hurrun, manusia, ya, lelaki, ya, manusia laki-laki yang merdeka. Uhiya ilaihi bisyar, yang diberikan wahyu kepada dia dengan syariat. Ya, baik itu dia diperintahkan untuk menyampaikannya atau enggak. Kalau misalkan dia diperintahkan untuk menyampaikan, itu Nabi dan Rasul di satu waktu. Jadi Nabi dan juga Rasul sekarang. Tapi kalau dia enggak diperintahkan untuk menyampaikan, dia Nabi. Ya. Wassalatu wassalam ala nabiyyi, ke atas Nabi. Maksudnya Nabi di sini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, khairi man qad wahada, sebaik-baiknya orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di akhirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan apa? Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Ya, aku adalah tuannya atau sayyidnya anak-anak Adam, seluruh anak Adam pada hari kiamat wala fakhr, dan aku tidak sombong. Dan aku tidak sombong. Maksudnya beliau mengucapkan itu sebagai bentuk kejujuran, bukan karena beliau sombong gitu. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam afdhalul man abadallah, Rasulullah adalah sebaik-baiknya orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baiknya yang bertauhid, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebaik-baiknya orang yang mengajak atau memberi petunjuk kepada orang-orang kepada Tuhannya, ya. Wa alihi, dan juga keluarganya. Siapa keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang dimaksud keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama secara umum Banu Hashim dan Banu Muttalib. Banu Hashim itu anaknya Hashim bin Abdi Manaf. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Abdi Manaf punya anak 4, ya. Duanya, satunya nama Hashim, satunya namanya Muttalib. Jadi keturunannya Hashim sama keturunan Muttalib itu yang dimasukkan ke dalam keluarga Nabi Muhammad SAW, ya.
Jadi ketika ada zakat, mereka tidak diperbolehkan untuk mengambil bagian zakat. Ya. Tapi wafi maqam doa, tapi di dalam doa, maksudnya ketika orang bersalawat kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimaksud ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, ya, kullu mukminin taqi, semua orang mukmin yang bertakwa itu masuk dalam keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Wasabbi, dan juga keluarganya dan juga sahabatnya. Sahabat itu adalah orang yang hidup di zaman Nabi. Hidup di zaman Nabi. Bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, ya, dan beliau masih hidup. Gitu. Bertemu Nabi Muhammad SAW dalam keadaan Nabi SAW masih hidup, ya, dan mati dalam keadaan Muslim. Mati dalam keadaan Muslim. Jadi ada orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpi, nggak termasuk. Orang bertemu dengan Nabi SAW tapi tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW, matinya kafir, atau dia sempat Muslim terus dia murtad, maka dia tidak termasuk ke dalam kategori sahabat. Jadi yang dimaksud sahabat adalah orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya Nabi Muhammad SAW dan mati dalam keadaan Muslim. Gitu. Itu sahabat. Waman tabi, dan orang ini sahabat tuh jumlahnya tuh lumayan, antara 120 sampai 124 ribu. Ya, ada 120 ribu, ada 124 ribu, ya, antara itu. Waman tabi, ya, dan orang-orang yang mengikutinya, maksudnya mengikuti maksudnya yang datang setelah sahabat, setelah zaman sahabat daripada orang-orang muslim. Waman tabi, dan yang mengikuti sabila dinil haq, maksudnya jalan agama yang benar, maksudnya jalan agama Islam. Ghairi mubtadi itu tidak melakukan sesuatu yang bid'ah. Nah, bid'ah itu apa ya? Ya, ini faedah. Ya, bid'ah itu secara bahasa artinya segala sesuatu yang baru yang nggak ada contohnya sebelumnya. Itu namanya bid'ah. Ini secara bahasa, bukan secara syariat. Ya. Sedangkan secara syariat, ya, istilah syar'i, ya, bid'ah itu apa? Segala sesuatu yang baru. Yang baru. Ala khilaf amrin syari', yang bertentangan dengan perintah syariat. Ya. Daripada yang bertentangan dengan syariat. Fala yang dari tahta dalil khas ya mubih, wala yang dari juhaidun tahta dalil am. Jadi maksudnya apa? Sesuatu yang baru yang enggak ada dari contohnya daripada syariat, baik itu dalilnya, nggak ada dalilnya dalam syariat, baik itu dalilnya sifatnya umum ataupun khusus. Maksudnya bagaimana? Kalau misalkan dalil khusus itu jelas, ya, kayak sholat subuh 2 rakaat, ya, ada orang mau sholat subuh 3 rakaat, gitu ya, memperbanyak amal biar pahalanya lebih banyak, karena sholat subuhnya 4 rakaat, 5 rakaat, itu bid'ah, nggak boleh, gitu ya, bid'ah yang sesat yang gitu. Atau yang dalil umum. Nah, dalil umum itu kayak gimana? Ya, contoh, ya, kita dalam maulid itu ada apa ya? Ada sholawat. Ada nggak dalil umumnya kita sholawat? Diperbolehkannya sholawat. Diperintahkan sholawat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ada kan? Ya. Habis itu di dalamnya baca sirah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak dalil umumnya kita membaca sejarah orang-orang terdahulu, ya, yang baik, yang orang-orang soleh? Nabi Muhammad SAW pernah menceritakan wali yang bernama Jurej, seorang wali yang ya, atau itulah, pokoknya cerita-cerita tentang wali itu banyak. Di Al-Quran juga ada, tentang Sayyidah Maryam. Di Al-Quran ada cerita tentang Nabi Allah Khidir. Bagi pendapat yang mengatakan beliau bukan nabi, juga ada yang mengatakan beliau orang soleh. Ada yang mengatakan nabi, juga ada yang mengatakan beliau orang soleh, gitu. Ya, maksudnya cerita orang-orang baik itu ada, gitu loh, menjadi contoh, gitu, di dalam Al-Quran diceritakan. Apalagi kalau cerita tentang orang yang paling baik, Nabi Muhammad SAW, gitu loh. Ya, pasti semakin diperbolehkan. Ini contoh dari umum, gitu loh.
Nah, kalau misalkan sesuatu itu ada dasarnya, baik itu dalil khusus atau dalil umum, ya, maka itu tidak termasuk bid'ah, ya, tidak termasuk bid'ah. Hanya Imam Syafi'i membagi bid'ah itu, ya, membagi bid'ah itu ada bid'ah yang boleh, ada bid'ah yang apa namanya nggak boleh, ada yang sesat, ada yang nggak sesat gitu. Anda lupa Imam Syafi'i baginya bid'ah itu 4 atau 2. Al-Muhim ulama menjadikan bid'ah itu ada yang baik, ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Kalau kita mau lihat dalilnya, dari dalil umumnya kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Kan gitu. Nanti ada orang yang katakan, loh, pakai mic sesat dong. Pakai kita taklim nih, bikin kajian seperti ini sesat dong gitu. Loh enggak, ini wasilah. Wasilah itu sifatnya dunia, apa namanya, yang dunia, hal-hal dunia, mobil apa gitu, nggak apa-apa, ada yang bilang gitu kan. Terus dia ngasih dalil hadis Nabi SAW, kalau masalah dunia itu nggak masalah. Oh iya, itu jadi khusus taksis sebutnya. Oke. Akhirnya dia orang mengatakan kalau maulid, ziarah kubur atau apa, nah ini baru bid'ah karena ibadah. Ini ngaco nih, ngaconya di sini. Kenapa? Karena ini juga ada taksisnya, ada dalil yang mengkhususkan juga. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa orang yang membuat di dalam Islam, ya, membuat sesuatu hal yang baru di dalam Islam, sunnatan hasanatan, sunnah yang baik, dia bakal dapat pahala dari orang yang mengerjakannya, dan orang dia mendapatkan pahala mengerjakannya dan pahala orang yang mengerjakannya setelahnya, tanpa mengurangi daripada pahala orang tersebut sedikit pun. Sebaliknya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa orang yang membuat hal yang baru yang sifatnya itu buruk, sunnah yang buruk. Nah, sunnah di sini kan orang bilang sunnah itu yang maksudnya menghidupkan sunnah, bukan sunnah yang baru. Ya kalau menghidupkan sunnah, kenapa ada sunnah sayyi'ah, sunnah yang buruk? Emang Nabi ngajarin sunnah buruk gitu? Enggak. Nanti dia ngartiin lagi jauh-jauh banget. Itu dijelas. Sunnah itu dalam bahasa, maksudnya secara bahasa aja itu bisa diartikan adat gitu. Orang mengerjakan sesuatu yang baru, yang baik, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang mengerjakan setelahnya. Tapi orang yang mengerjakan sesuatu yang baru dan sifatnya buruk, dia dapat dosa dan dosa orang yang mengerjakan setelahnya gitu. Berarti dibagi dua gitu dari hadis ini. Jadi yang pertama umum, hadis lain mengkhususkan, membaginya. Jadi ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang dhalalah gitu. Enggak asal-asal bid'ah. Jadi maaf ya, kadang-kadang orang belajar nih, mereka belajar tuh 3 hari langsung ngerti bid'ah. Jadi bid'ah itu kerjaannya fuqaha, ahli-ahli fikih gitu. Ulama yang bisa menentukan, maksudnya siapa ini, mana yang bid'ah, mana yang enggak bid'ah gitu. Bukan orang awam yang baru belajar, baru hijrah, 3 hari belajar tentang bid'ah langsung ngerti bid'ah, ini bid'ah, ini enggak bid'ah, ini bid'ah. Enggak gitu. Sampai komentari saya bilang di situ aktif bagi kamu tadi ya, tidak mengerjakan bid'ah. Kita sampai sini. Setelahnya itu udah mulai masuk apa? Ilahiyat, bab tentang ketuhanan. Insyaallah kita lanjut formal lagi minggu depan ya, masuk ke bab ketuhanan insyaallah. Alhamdulillah, berarti hari ini kita udah baca muqaddimahnya kitab Mukhtasar sama muqaddimahnya Hidayatul Awam pembukaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka